Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada Bapak Imam Syafiuddin dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Misnawati sebagai moderator dan sekaligus pemateri pertama, dan rekan saya Fitri Yuliatun sebagai pemateri kedua, Danang Yulianto sebagai pemateri ketiga, dan Desi Harnadi sebagai pemateri keempat, dan Ardi Dharma Prasetyo sebagai pemateri kelima. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang radioaktif. Di sini saya akan menjelaskan tentang radioaktif. Jadi, radioaktif merupakan kata sifat yang mempunyai arti senantiasa memancarkan energi yang dapat kita kenal sebagai energi radiasi. Sehingga zat radioaktif dapat diartikan senantiasa memancarkan energi yang disebut energi radiasi. Dan sifat-sifat radioaktif yaitu dapat menembus kertas atau lempengan logam tipis, dapat menghilangkan gas yang disinari, dapat menghitamkan film, dan menyebabkan benda-benda berlapis ZNS, dapat berpendar atau fluoresensi. Perkenalkan, saya Fitri Yuliatun. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak radioaktif. Yang pertama, radioaktif dapat mengakibatkan masalah pada kesehatan dengan membunuh sel-sel yang berada di dalam tubuh. Yang kedua, jumlah dan jenis dari kerusakan yang diakibatkan tergantung dari dosis radiasi yang diberikan dan waktu kapan dosis itu tersebar. Yang ketiga, jika bahan tersebut masuk ke dalam makanan dan terhirup atau tertelan secara langsung, maka akan mengakibatkan kesehatan jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan tentang waktu paru. Peluruhan dari inti tidak stabil merupakan proses tanpa pola dan tidak mungkin untuk memperkirakan kapan sebuah atom tertentu akan meluruh, melainkan dapat meluruh sewaktu-waktu. Inti radioaktif meluruh dengan laju yang beda. Masing-masing konstanta peluruhan sendiri atau lambda. Tanda negatif pada persamaan menunjukkan bahwa banyak N menjadi kurang seiring dengan peluruhan. Baik, perkenalkan, nama saya Danang Yulianto. Di sini saya akan menjelaskan peluruhan radioaktif. Peluruhan radioaktif adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil menjadi stabil melalui pemancaran radiasi. Kemampuan ini melibatkan pemecahan inti atom yang tidak stabil sehingga terjadi kehilangan energi dengan memancarkan radiasi seperti partikel alfa, partikel beta dengan neutrino dan sinar gamma. Sebelum kita lanjut ke peluruhan radiasi alfa, beta, dan gamma, di sini saya akan menjelaskan unsur yang termasuk ke dalam radioaktif. Yang pertama ada uranium. Uranium ini memiliki nomor atom 92 dan nomor massa 238. Unsur ini dinamakan atas nama planet Uranus dan memiliki 16 isotop yang diketahui uranium juga digunakan sebagai bahan untuk reaktor tenaga nuklir. Kedua adalah plutonium. Plutonium ini memiliki nomor atom 94 dan nomor massa 244. Plutonium dinamakan atas nama planet Pluto dan memiliki 15 isotop. Plutonium digunakan sebagai peluru peledak untuk bom atom. Daya ledak plutonium sangat tinggi. 1 kg plutonium dalam bom atom setara dengan 20.000 ton bahan peledak biasa. Yang ketiga adalah thorium. Thorium memiliki nomor atom 90 dan nomor massa 232. Thorium ini dinamakan atas nama Thor, dewa dalam mitologi Skandinavia. Selain digunakan sebagai bahan bakar nuklir, thorium juga digunakan untuk campuran magnesium sebagai campuran logam yang tahan tekanan dan suhu tinggi. Serta oksida thorium digunakan untuk katalis dalam pengolahan minyak bumi. Keempat adalah prometium. Prometium dinamakan atas nama Prometheus, dewa dalam mitologi Yunani yang memberikan api untuk manusia. Unsur yang ditemukan pada tahun 1945 ini digunakan sebagai baterai nuklir dalam alat pacu jantung.
Terakhir adalah Neptunium. Neptunium ini memiliki nomor atom 93 dan nomor massa 237. Neptunium dinamakan atas nama planet Neptunus dan memiliki 20 isotop. Neptunium banyak digunakan untuk mendeteksi adanya neutron dalam percobaan laboratorium. Baik, perkenalkan nama saya Desi Harnati. Di sini saya akan menjelaskan peluruhan unsur radioaktif yang terdiri 3 jenis. Yang pertama, peluruhan sinar alfa, beta, dan gamma. Baik, yang pertama yaitu peluruhan sinar alfa. Apa sih peluruhan sinar alfa? Peluruhan sinar alfa adalah suatu inti yang tidak stabil, dapat meluruh menjadi inti yang lebih ringan dengan memancarkan partikel alfa atau pada contoh inti atom helium. Pada peluruhan sinar alfa ini ternyata terjadi pembebasan energi, di mana energi yang dibebaskan akan menjadi energi kinetik partikel alfa dan inti anak. Inti anak memiliki energi ikat per nukleon yang lebih tinggi dibandingkan induknya. Jika inti memancarkan sinar alfa, maka inti tersebut kehilangan 2 proton dan 2 neutron, sehingga massa berkurang 4 dan nomor atom berkurang 2. Baik, yang kedua yaitu peluruhan sinar beta. Salah satu bentuk peluruhan sinar beta adalah peluruhan neutron. Neutron akan meluruh menjadi proton, elektron, dan antineutrino. Apa sih antineutrino? Antineutrino merupakan partikel netral yang mempunyai energi tetapi tidak memiliki massa. Bentuk peluruhan sinar beta yang lain adalah peluruhan proton. Proton akan meluruh menjadi neutron, positron, dan neutrino. Baik, peluruhan sinar beta ini bertujuan agar perbandingan antara proton dan neutron di dalam inti atom lebih seimbang sehingga inti atom tetap stabil. Jika inti radioaktif memancarkan sinar beta, maka nomor massa inti tetap atau jumlah nukleon tetap, tetapi nomor atom berubah. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu peluruhan sinar gamma. Suatu inti yang dalam keadaan tereksitasi dapat kembali keadaan dasar yang lebih stabil dengan memancarkan sinar gamma. Peristiwa ini dinamakan sebagai peluruhan sinar gamma. Atom yang tereksitasi biasanya terjadi pada atom yang memancarkan sinar alfa dan sinar beta. Karena pemancaran sinar gamma biasanya menyertai pemancaran sinar alfa dan sinar beta. Peluruhan sinar gamma hanya mengurangi energi sisi saja, tetapi tidak mengubah susunan inti. Jadi, urutan daya tembus sinar radioaktif dimulai dari yang paling lemah hingga yang paling kuat, yaitu yang pertama sinar alfa. Memiliki daya tembus yang lemah, tetapi daya ionisasi yang paling kuat karena dapat melepaskan elektron suatu partikel dan membuatnya menjadi ion. Dari sinar alfa ini dapat menembus benda yang berketebalan sekitar selembar kertas. Dan yang kedua yaitu sinar beta. Memiliki daya tembus yang lebih kuat jika dibandingkan dengan sinar alfa. Dan ionisasinya tergolong sedang, tidak terlalu kuat dan tidak terlalu kecil. Sinar beta ini dapat menembus pakaian manusia, kulit manusia, dan bisa juga menembus kayu dan aluminium. Atau yang terakhir yaitu sinar gamma. Memiliki daya tembus yang paling kuat atau yang paling tinggi. Daya ionisasinya paling lemah dan sinar gamma adalah energi murni yang tidak memiliki subpartikel bermassa. Foton berenergi tinggi, sinar gamma dapat menembus organ, tulang, dan dapat menyebabkan kerusakan dan kematian. Karena merupakan energi murni, sinar gamma hanya dapat dihalau oleh material yang sangat padat seperti beton. Bahkan sinar gamma dapat menembus timah yang tebalnya 20 cm.
Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardi Dharma Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari radioaktif. Misalnya yang pertama di dalam bidang kedokteran, di mana di dalam bidang kedokteran tersebut pemanfaatan radioaktif sudah banyak sekali digunakan, sudah beberapa juta orang di dunia terselamatkan karena pemanfaatan radioaktif tersebut. Contohnya sebagai pengatur tumor atau foto tulang. Kedua, di dalam bidang hidrologi. Jadi di dalam bidang hidrologi tersebut, contohnya untuk mempelajari kecepatan aliran sungai, mempelajari kebocoran air pipa air bawah tanah. Yang ketiga, di dalam bidang biologis, contohnya untuk mempelajari reaksi pengesteran, mempelajari keseimbangan dinamis, dan mempelajari reaksi fotosintesis. Yang keempat, dalam bidang pertanian, contohnya pemberantasan hama dengan teknik santar mandu, contohnya di Amakrus.